Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo vlogman ya. Hari ini Minggu. Kita harus kembali berhadapan dengan kehidupan sosial biasanya sebagai seorang pekerja. Setelah sekian hari off, kita kembali harus fight dengan hal yang seperti biasanya. Maaf kamera agak sedikit goyang, nggak pakai gimbal. Yuk. Oke. Yuk kita lihat sih apa sih kegiatan hari ini. Ini dia. Ada kata di pavon? Ada. Ada. Pak Sofian. Nah, di sana sudah menunggu seperti biasa. HT 2110. Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Ini dia. Seperti biasa layaknya seorang operator. Bukan cuma operator aja ya. Di luar juga bagi teman-teman yang biasa bawa kendaraan beroda 4 atau beroda 2 melakukan pengecekan seperti biasa. Unit ini nggak dicuci, main kotor. Apa sih yang kita cek pertama? Kita lihat engine dulu, yuk. Kita intip engine-nya yuk. Nih engine-nya nih. Turbocharger aman, kondisi fan belt aman, nggak ada kebocoran. Kita lihat suspensi kiri aman. Kita beralih ke bagian sisi kiri dulu. Yuk kita nengok ke atas, apa sih yang ada di atas? Luar biasa. Nah, di bagian roda kiri ini yang akan kita lakukan adalah pengecekan nut atau baut roda. Masih kencang. Nah, ini pelajaran untuk kita semua ya. Baut roda dalam kondisi berlumpur, gimana sih cara ngeceknya? Apakah dia kencang apa enggak? Ini satu hal yang hanya berbagi pengalaman. Di baut roda ini, kalau dalam kondisi berlumpur, kalau kita mau tahu nih, apakah dia longgar apa enggak, itu gampang. Caranya sederhana. Di bagian roda ini kalaupun berlumpur, kalau dalam kondisi kendur ini akan bersih karena gesekan. Kalau dia nggak bersih berarti baut roda dalam keadaan kencang. Yuk beralih. Ini nggak ada muatan ya, tanpa muatan atau ada muatan. Tunggu kita mundur dulu, kita lihat. Jangan sampai ada muatan. Oh nggak ada. Yuk lanjut. Bagian sisi-sisi yang harus kita cek di awal. Oli aman. Aman. Guard samping. Nah, guard ini biasanya cantolan chin untuk serget belakang. Jadi mobil-mobil yang mengangkut muatan SSP atau screen extraction product itu punya chain. Chain ini sergetin gunanya untuk sebagai penutup belakang, cover belakang, supaya materialnya nggak tumpah. Nah ini nih, ini sebagai chainnya atau cantolan ke serget. Tapi kondisi sekarang ini dudukan serget nih, cantolan serget tuh. Kondisi sekarang sergetnya lagi lepas. Lanjut ke ban belakang. Kembali ke nut. Nah ini yang sama tadi. Walaupun dia kondisinya lumpur, kalau dia rapat seperti ini berarti dia kencang. Kalau dia bersih, berarti dia kendur atau longgar. Aman ya. Bagian final drive. Kondisi aman. Kita ke belakang. Tekanan ban juga dalam kondisi normal.
aman. Nah ini, jadi unit ini punya kamera belakang juga tuh. Ini baut road bar yang kemarin patah katanya, tapi udah diganti. Atau kayak mobil-mobil electric biasa ada baut stabilizer. Aman. Suspensi belakang. Nah, kenapa suspensi ini di cover atau beli tutup? Biar debu dan kotoran nggak masuk ke silindernya. Ya. Oke. Kita cek bagian belakang aman, diferensial juga aman. Lanjut. Masih di bagian ban sisi kanan. Sama. Kita ngeliat kondisi fisik aja, visual, final drive dan buat-buatnya aman. Nah ini sama cantolan yang tadi untuk share gate bagian kanan. Tuh dudukannya. Dan ini gauge. Nih kalau di mobil light vehicle biasa dia berubah berupa lubang nih. Lain halnya di mobil unit gede ini. Dia seperti ini. Refuelingnya. Dan ini gauge manual untuk fuel bahan bakar. Ini reset untuk pengisian. Jadi semua unit yang diisi dari tangki solar itu mempunyai sistem ID. Jadi kalau dia nggak ada ID, kontak sama tangki solar atau fuel tank, dia nggak bakal bisa ngisi. Itu untuk mencegah pertama terjadinya loss control fuel dan banyak hal lainnya lah. Yuk kita coba lihat ban sisi kanan dan sama jedannya. Oke. Nah kembali kita lihat engine bagian sisi kanan. Engine-nya oke, aman. Oke, kali ini kita akan naik ke unit ya. Naik ke unit ini kita melakukan 3 contact point atau 3 titik tumpuan di mana tangan memegang 2. Tangan memegang 2 di tangga dan kaki menapak. Oke. Kita lihat unit yang udah ready. Udah 109 lagi melakukan tes fit. Dalam kondisi bermuatan. Nah ini nih, ini ada rantai atau chain. Rantai chain ini berfungsi sebagai ground, dimana daerah ini tuh rawan petir. Rawan dengan petir, makanya kalau nggak terjadi petir mengenai bodi mobil, dia langsung ke ground. Oke. Kita naik ke unit. Dan sampailah kita di atas unit. Ini adalah hall samping tutup cover engine. Di depan adalah saran udara, apar biasa, dan di sana adalah apar otomatis yang akan berfungsi itu menyala di temperatur tertentu. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Seperti apa sih bagian dalamnya? Bismillah. Kita lihat sisi kirinya dan kondisinya kosong, nggak ada muatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini dia penampakan dari kabin Caterpillar 777E New Series.
Tahan dulu. Oke, apa saja sih yang ada dalam kabin 777 Caterpillar ini seri E? Nah, di depan saya adalah Fatigue Eye. Fatigue Eye ini, atau teman-teman biasa menyebutnya sensor mata. Ini yang mendetek apakah operator dalam keadaan fatigue apa enggak. Jadi cara kerjanya dia kurang lebih nyensor ke mata ya, retina mata. Kita ngantuk, dia bisa mendetek dan dia memberikan sinyal kepada operator, baik sinyal berupa suara. Oke, lanjut ke bawah. Ada ventilator AC nih, lubang AC, dan ini nggak kalah pentingnya nih, dashboard. Bentar, steering saya turunin dulu. Ini dia. Sisi kiri adalah temperatur brake, temperatur, dan sisi kanan adalah temperatur motor engine, fuel gauge, tekanan, dan ini nggak kalah pentingnya, temperatur oli transmisi. Kemudian naik ke, beralih ke kanan. Ntar saya nyabut kunci kontak dulu. Coba ngidupin panel ya, biar kelihatan jelas apa sih si panelnya. Oke, kita onin. Bismillah. Nah, kita sisi kanan. Oke, dia menunjukkan label. Nah, ini ground level shutdown. Wow, ground level shutdown berarti isolator yang ada di depan tuh dalam kondisi cut off, nggak ada arus yang naik ke atas. Oke, lanjut kembali. Ini adalah gauge, layar panduan operator, layar komunikasi dan arah kemana kita menuju dan apa isi perintah itu ada di sini. Ketiga adalah kamera belakang dan kamera samping. Oke, lanjut ke sisi kanan. Ini adalah radio komunikasi. Ya, sama seperti mobil umum pada umumnya. Jadi mobilnya adalah sistem transmisi. Kita lihat parking, reverse, normal, drive 2 dan 1. D ini sampai ke transmisi 7 ya. Tapi dalam kondisi tambang dia di lock sampai gigi 5, atau speednya kita dibatasi menjadi 40 km per jam. Jadi mobil ini nggak punya bahasa pasarnya adalah kopling. Detektor menyala menandakan ada kendaraan di 20 meter dari sisi radius kiri kanan depan dan belakang kita. Oke, lanjut. Ini adalah retarder atau rem tangan nih bahasa khususnya. Ini service brake dan pedal gas, aktuator gas. Oke, lanjut ke kiri adalah emergency brake. Dia punya sistem emergency brake. Yuk, kita cek, kita coba hidupin yuk, dan lihat sisi kiri kanan. Lihat body, bagian chassis mobil ini. Bismillah. Oh, sorry, tadi lupa, groundnya dilepas tadi. Bentar.
sebentar. Kita coba running lagi. Oke, udah normal. Kita lihat bagian chassis belakang ya. Di kiri saya ada tuas damping. Tuas damping dulu. Naikin damnya. Kita lihat damnya perlahan naik. Kita angkat sampai kondisi maksimal. Coba cut off. Karena tadi saya mensinyalir ada kebocoran. Dan benar adanya ada kebocoran. Tuh, lihat, saya coba zoom ya. Entah hidrolik dari mana nih. Tuh. Kita coba dekati. Ternyata seal belakang tuh. Oke, demikian apa yang bisa saya paparkan hari ini. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.